Bani Umayyah bukan sekedar penguasa politik, tapi juga pelopor peradaban yang membentuk arah dunia Islam dan bahkan Eropa selama berabad-abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat muslimku sekalian, dalam video ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami salah satu babak penting dalam sejarah peradaban Islam, yaitu masa kekhalifahan Bani Umayyah serta jejak peradaban gemilang yang mereka tinggalkan hingga ke Andalusia di barat Eropa. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 660 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Dalam waktu singkat, wilayah kekuasaan Islam meluas dari semenanjung Iberia di barat yang sekarang menjadi negara Spanyol dan Portugal, hingga ke lembah Sungai Indus di timur India. Ini menjadikan mereka salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Di balik ekspansi itu, Bani Umayyah juga menanamkan benih peradaban. Bahasa Arab diresmikan sebagai bahasa administrasi negara untuk menyatukan suku dan bangsa yang beragam dalam satu identitas. Mereka mulai menerjemahkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, hingga filsafat mulai tumbuh di tengah masyarakat Muslim. Dalam seni bangunan, Bani Umayyah membangun masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus yang menggabungkan keindahan arsitektur Bizantium dan Islam. Di bidang ekonomi dan infrastruktur, Bani Umayyah membangun jalan raya dan sistem pos antar wilayah. Mereka juga mencetak mata uang dinar emas dan dirham perak untuk menandai kemandirian ekonomi Islam dari kekuasaan sebelumnya. Perdagangan berkembang pesat. Kota-kota seperti Kufa, Basrah, dan Damaskus menjadi pusat pertukaran barang dan gagasan. Namun, kejayaan itu perlahan terguncang akibat ketidaksetaraan antara bangsa Arab dan non-Arab, serta meningkatnya konflik internal dan pemberontakan kelompok Syiah pada masa itu. Puncaknya, pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Bani Umayyah runtuh setelah serangan dari dinasti Abbasiyah. Hampir seluruh keluarga Umayyah dibunuh. Namun, dari reruntuhan itu, bangkitlah satu tokoh luar biasa, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang pangeran Umayyah yang berhasil lolos dari pembantaian. Ia menempuh perjalanan panjang dari Timur Tengah ke barat Laut Afrika, lalu menyeberang ke negeri Spanyol. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan Emirat Cordoba di wilayah Al-Andalus. Ini merupakan cikal bakal kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Di bawah keturunan Abdurrahman, terutama di masa Abdurrahman III, Andalusia menjelma menjadi pusat ilmu dan budaya paling maju di Eropa. Kota Cordoba memiliki lampu jalan dan rumah sakit gratis, ratusan masjid dan perpustakaan, bahkan perpustakaan khalifahnya memiliki lebih dari 400.000 manuskrip, jauh melampaui perpustakaan manapun di Eropa pada masa itu. Disinilah ilmuwan seperti Al-Zahrawi atau yang dikenal sebagai Bapak Bedah Modern dan Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes hidup dan berkarya. Andalusia juga menjadi simbol toleransi di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen bisa hidup berdampingan dalam sistem sosial yang disebut convivencia. Dari Damaskus hingga Cordoba, Bani Umayyah menunjukkan bahwa kejayaan Islam bukan hanya tentang luasnya wilayah, tetapi juga kedalaman ilmu, keindahan budaya, dan kekuatan visi. Warisan mereka mengajarkan bahwa ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan dapat menyinari zaman.
sekalipun ketika kekuasaan itu telah runtuh. Semoga kita sebagai generasi muda di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan dengan ilmu, adab, dan kerja nyata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.